Ih bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Jelasin. Proyeksi peta adalah suatu metode matematis yang digunakan untuk mentransformasikan permukaan melengkung bumi pada gambar di permukaan datar. Terus syaratnya apa? Syarat-syarat pada proyeksi peta, di mana yang pertama, peta harus ekuivalen, peta harus equidistance, dan peta harus konform. Peta harus ekuivalen artinya peta harus sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi. Peta harus equidistance artinya jarak-jarak pada peta harus sesuai dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Dan yang terakhir, peta harus konform. Artinya peta artinya bentuk dan sudut pada peta itu harus dipertahankan sesuai dengan bentuk sebenarnya di permukaan bumi. Jenis-jenis proyeksi peta. Jenis-jenis proyeksi peta dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bidang proyeksi dan yang kedua berdasarkan garis karakter atau posisi sumber proyeksi. Proyeksi zenital atau azimutal. Proyeksi zenital atau azimutal adalah proyeksi di bidang datar yang menyinggung bola bumi, dan itu cocok digunakan untuk memetakan wilayah bumi di bagian kutub. Proyeksi zenital atau azimutal dibagi menjadi tiga jenis, yaitu proyeksi zenital normal, proyeksi azimutal transversal, dan proyeksi azimutal miring atau oblik. Proyeksi azimutal normal itu menyinggung wilayah kutub bumi, dan itu sangatlah cocok sekali untuk memetakan wilayah kutub. Yang kedua adalah proyeksi azimutal transversal, dan proyeksi azimutal transversal itu lebih tepat ke berhimpitan ya dengan ekuator bumi. Dan yang terakhir adalah proyeksi azimutal miring atau oblik. Proyeksi azimutal ini itu miring kepada sudut. Nah, yang kedua ada proyeksi silinder. Bidang proyeksi berupa silinder. Proyeksi silinder seperti ini sangat baik digunakan untuk memetakan daerah di sekitaran daerah khatulistiwa dan tidak cocok digunakan untuk memetakan daerah di sekitaran daerah kutub. Nah, ada tiga bagian proyeksi silinder. Yang pertama ada proyeksi silinder normal, dan yang kedua proyeksi silinder transversal, dan yang ketiga ada proyeksi silinder miring. Yang ketiga ada proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut ini biasanya digambarkan pada bidang kerucut yang biasanya digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah pada lintang tengah atau negara-negara pada bagian Eropa. Ada tiga jenis proyeksi kerucut. Proyeksi yang pertama adalah proyeksi normal. Proyeksi normal ini biasanya digunakan untuk menggambarkan lintang sedang. Proyeksi yang kedua ada proyeksi transversal. Proyeksi transversal ini biasanya digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah pada lintang sedang atau pada khatulistiwa. Yang ketiga ada proyeksi miring yang biasanya digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah kutub atau daerah-daerah lintang sedang ataupun daerah-daerah khatulistiwa. Selanjutnya adalah proyeksi peta berdasarkan sudut. Yang pertama ada proyeksi normal ketika sumbunya berhimpit dengan kutub. Yang kedua ada proyeksi transversal ketika sumbunya sejajar dengan kutub, dan terakhir ada proyeksi miring ketika sumbunya miring dengan kutub.